Masih bersama saya Budiman Tanturjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali saya ke Prof. Johermansyah Johan. Prof, selain problem legitimasi itu nanti akan ada pejabat-pejabat gubernur, pejabat wali kota dan bupati yang akan menjabat selama juga 2 tahun ya Prof ya? Betul, itu yang habis masa jabatan Ya, 2022, 2 tahun. Kalau yang 2023 untuk tahun. kekosongan diisi selama 1 tahun lah kurang lebih. Lalu kembali soal ketersediaan pejabat-pejabat gubernur itu, Nah itu kan ketersediaannya? kalau stok Kemdagri saya kira itu tidak cukup karena 16 eselon 1. Jadi Kemdagri itu kan kalau disuruh semuanya turun jadi PJ gubernur, maka itu akan kosong Kemdagri karena dia lama dan tidak bisa juga sambil Habis ngurus pejabatnya. jabatan strukturalnya di pusat. Oke. Nah, itu harus ada diambil dari kementerian-kementerian lain yang punya pengalaman dalam urusan kepemerintahan dalam negeri. Oh, Nggak bisa juga sembarangan. Orang Kementerian Perhubungan saya kira nggak bisa, ya kan? Nah, jadi harus yang terkait dengan itu, apakah di Polhukam, apakah di kantor Kementerian Pan RB, itu pun juga terbatas. Mereka tidak punya kapasitas yang teruji di lapangan. Kalau Kemdagri sudah lama, Mas Budiman, oke. sudah punya pengalaman lah. Polisi-polisi nggak bisa diambil Prof. Joher? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Itu undang-undang menyatakan kalau pakai 10 2016 pasal 201 ayat 10 dan 11 itu harus dari jabatan pimpinan tinggi media kalau untuk gubernur ya. Jadi itu jabatan struktural ASN. Oke. Tahun 1. Prof, bisa nggak dibayangkan di 2022 nanti dan 2023 nanti sebetulnya total nanti akan ada 24 gubernur yang sifatnya adalah pejabat dan kemudian hampir 240 sekian ya pejabat wali kota dan kabupaten yang sifatnya juga pejabat. Itu mempengaruhi nggak sih jalannya pemerintahan ketika posisinya seperti itu? Ya, kalau dari segi governing-nya, kapasitas governing ya, nah ini kan ada persoalan tantangannya adalah kalau birokrat kan biasanya lebih kepada menjalankan perintah atau aturan undang-undangan. Nah, sementara kalau memimpin pemerintahan itu ada dimensi-dimensi politik menghadapi DPRD, ya. Dan itu tidak mudah, apalagi DPRD juga sekarang kan kepentingannya banyak, Mas Budiman ya. Itu mungkin ada kekurangan di sana. Ada kekurangan stok ya. Oke, balik Mbak Wiwi, Mbak Siti Suro, ini gimana nih? Tadi ada isu soal ketersediaan pejabat-pejabat gubernur, lalu kemudian juga ada problem legitimasi. Ini kalau Mbak Wiwi lihat ini governance di 2022 gimana nanti itu? Iya, ini pertanyaan menarik menurut saya. Bahwa yang kita bayangkan dengan pemilu itu, pilkada ya dalam konteks ini. Pilkada itu dilakukan bukan di ruang kosong, kan gitu ya. Pilkada dilakukan dengan maksud tujuan tertentu, tentunya dampak atau pengaruhnya itu terhadap governance gitu ya. Apakah nanti pemerintahan hasil pilkada itu lebih katakan gitu berpengaruh positif pada governance tadi itu pemerintahan atau tidak kan gitu. Nah ini yang sering kita luput, kita ansih berpikir tentang pemilu saja gitu. Nah ini yang harus pola pikir mindset yang seperti itu harus diperbaiki. Karena selama pilkada langsung ya tahun 2005 sampai 2020 kita melakukan evaluasi sebetulnya. Bahkan sejak 2005 itu kami turun ke melihat sendiri bagaimana di Kutai waktu itu, Kutai Kertanegara ya. Lalu di Jawa Timur kita juga melihat bagaimana banyaknya juga beberapa daerah mengalami pilkada yang rusuh ya. Beberapa daerah saya tidak perlu sebutkan gitu ya. Dan sampai terakhir di 2020 kita masih berjibaku untuk mengatakan bahwa kapan ini pilkada itu bisa dilaksanakan yang serius ya, dalam arti tidak distortif gitu. Baik. Selama ini kan distorsinya itu luar biasa, penyimpangannya, pelanggarannya, dan relatif menurut saya konstan seperti itu.
Oke, baik. Selalu setiap pilkada datang yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Lah ini yang harusnya dievaluasi untuk diberikan solusinya. Oke, Oleh baik, karena baik. itu Oke, Mbak Wiwi. dampak tadi itu yang harus dipikirkan. Dampak Saya ya. setuju Oke, tadi. dampak saya Ya. akan coba lempar ke Mas Jarot. Mas Jarot, tadi kan ini kan ada dari Prof Joher mengatakan ada ketersediaan stok untuk pejabat gubernur dan juga stok untuk pejabat wali kota dan kabupaten. Nah, imajinasi Mas Jarot sebagai seorang anggota Komisi 2 DPR dan Ketua DPP PD Perjuangan ini gimana mengatasi 2022 ketika pilkadanya nggak ada, 2023 nggak ada, ini kekosongan-kekosongan pejabat ini gimana imajinasi Mas Jarot ini? Jangan imajinasi dong. Ya gimana, kan belum terjadi. Ya, jadi begini, kebetulan kan saya pernah menjadi wali kota 2 periode ya. Oke. Pernah menjadi wakil gubernur, pernah menjadi gubernur juga ya. Jadi bisa mengevaluasi ya kinerja pejabat-pejabat ini. Kemudian kita juga mengevaluasi para pejabat yang diturunkan, ditugaskan di tahun 2020. Ya. Kalau kita lihat, berjalan bagus. Bagus ya. Pemerintahan bagus, pelayanan dasar kepada masyarakat bagus ya. Karena mereka juga mempunyai kapasitas dan pengalaman dengan jam kerja, jam terbang yang sangat tinggi. Hubungan dengan legislatif dan Forkompinda juga terbagus. Kita juga harus mengambil sisi positifnya, Prof. Jo ya. Kalau itu pejabat itu adalah ASN, maka akan semakin mudah untuk melakukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Misalnya di dalam menangani ya mengatasi pandemi COVID atau pemberdayaan ekonomi rakyat. Saya sama sekali selama pengalaman ini tidak pernah melakukan komitmen dari ASN yang itu naik pangkatnya juga melalui proses seleksi yang sangat ketat. Tentang stok, saya yakin stok ya yang ada, saya yakin untuk pejabat gubernur kita mempunyai. Ya, saya yakin kita punya. Sudah disiapkan ya? Tahun 2016 sudah dipikirkan juga oleh perumus undang-undang ini tentang skenario bahwa 2024 dengan keserentakan pilkada ya maka ya sudah dipikirkan juga ya tentang pejabat-pejabat yang nantinya akan mengisi di gubernur, bupati maupun wali kota dan mereka juga bisa menandatangani APBD. Maksudnya begini, Mas Budiman, hal-hal yang sebetulnya bisa kita permudah, ya. Jangan dipersulit ya. Birokrasi kan biasanya hal yang mudah dipersulit. Nah, sekarang sudah kita ubah, hal-hal yang sulit bisa kita permudah, kita pergampang, sehingga keputusannya bisa cepat. Baik. Pemerintah menjadi sangat penting untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat. Baik Mas Jarot, saya kembali ke Mbak Andi Nurpati. Mbak Andi Nurpati, tadi Mas Jarot mengatakan yang rumit-rumit nggak usah dipermudah, yang mudah-mudah juga nggak usah diperumit. Sehingga stoknya ada, ASN-nya cakap. Sehingga kekhawatirannya apa kalau dari Partai Demokrat kalau seandainya memang pilkadanya tetap 2024? Saya tidak pernah mempersoalkan pejabat kepala daerah ya. Karena itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah rutin terjadi walaupun tidak serentak gitu ya. Kami yakin stok itu ada. Ada ya? Tapi kan sekali lagi persoalan politisnya pasti ada. Gitu. Apa sih persoalan politis? Ya, tentu saja sangat berbeda kalau kepala daerah itu dijabat oleh kader partai politik manapun dengan tidak. Kalau itu kan semua ASN. Nah, sementara kan orang akan melakukan pemilu legislatif dan pilpres serta pilkada berikutnya. Ini kan politisnya tinggi banget. Ya kan? Siapa yang diuntungkan di situ? Pasti ada yang diuntungkan dengan ngototnya di situ. Gitu. Nah, ini kan kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya bukan hanya faktor itu aja. Kami paham mungkin juga kalau misalnya disinyalir bahwa ada segelintiran bahwa kalau pilkada dilakukan 2022 dan 2023 akan ada calon yang terjegal. Bisa saja juga ada untuk terjegal maju pilpres misalnya. Ada ya? Itu tidak selalu ya kan. Karena tidak menjabat lagi jadi pejabat semuanya kehilangan makna untuk bersosialisasi. Pada itu tidak juga gitu kan. Nah ini kan asumsi-asumsi yang belum tentu. Tapi terlepas dari itu semua kami memandang bahwa overlapnya tahapan pileg pilpres dengan pilkada ini itu tolong disimulasi dulu gitu. Kalau disimulasi kemudian ini tidak menimbulkan kelelahan nasional, jangan kita hanya menganggap bahwa hanya penyelenggara nanti akan bermasalah. Baik. Tapi pertanyaannya kemudian gimana mengurangi risiko ya, seandainya 2024 itu digelar, risiko-risikonya kita mitigasi sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Tapi nanti diskusinya setelah jeda berikut ini.